Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Anwar Nur, ulama warak dan penyayang hewan. Kiai Anwar Nur sangat peka dengan empati terhadap sesama makhluk hidup termasuk hewan. Dikenal warak dan hidup sederhana, semasa hidupnya Kiai Anwar lebih memilih memperhatikan langsung ilmunya terhadap memberikan teori. Almarhum Kiai Anwar Nur termasuk salah seorang ulama yang dikenal warak di Kabupaten Bangkalan. Dia merupakan menantu dari keturunan Syekhonal Mbah Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Anwar lahir di Desa Siwalan Panji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1917. Kiai Anwar merupakan keturunan dari darah biru. Dia hidup seadanya dan tergolong orang kurang mampu agar bisa mondok. Orang tuanya harus berjualan sapu lidi sebagai biaya Kiai Anwar mondok di salah satu pesantren di Jombang. Setelah pulang menimba ilmu dari pesantren, Kiai Anwar tidak menempat di rumahnya. Dia pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Setelah 2 hari di Surabaya, dia tidak menemukan pekerjaan. Waktu itu abah saya siap untuk menjadi kuli panggul, tapi Allah belum mengizinkan abah saya jadi kuli, kata Kiai Muhammad Faison, putra ketiga dari Kiai Anwar Jawa Raid Madura. Akhirnya saat itu Kiai Anwar kembali lagi ke rumahnya di Siwalan Puji. Beberapa bulan setelah itu tiba-tiba ada utusan dari Kiai Yasin yang tak lain ialah menantu dari Syekhonal Mbah Khalil. Abah saya ini dilamar oleh Kiai menantu Syekhonal Khalil untuk dinikahkan dengan Nyai Mailahah Umi saja. Jelas Kiai Muhammad panggilan kerap dari Muhammad Faisal. Kiai Yasin berminat menikahkan putrinya dengan Kiai Anwar karena Kiai Yasin pernah bermimpi sholat berjamaah di masjid Siwalan Panji. Dalam mimpi itu yang menjadi imam adalah Nabiullah Jin. Sementara setelah seorang makmumnya adalah Kiai Anwar, Kiai Yusuf ini pernah nyantri ke Siwalan Panji. Sebelum jadi menantu keturunan Syekhonal Khalil, ujarnya saat itulah Kiai Anwar hijrah ke Bangkalan dengan mulai menetap di rumah istrinya Nyai Marihah di Kampung Kapang, Kelurahan Kemayoran, Bangkalan. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai Anwar oleh Nyai Asma yang tak lain adalah istri Kiai Yasin diminta menempati rumah di Dermaga Timur, Bangkalan, Karangan Demangan Timur. Ini dulunya
menempati istri Syekhona Khalil yang paling muda, yaitu Nyai Misi. Lalu oleh Nyai Misi langsung dihabakkan kepada Nyai Malihah tuturnya. Menurut dia, Kiai Anwar berada di Kapang sejak tahun 1949 dan menetap kurang lebih hanya setahun, sebab pada tahun 1950 Kiai Anwar menempati Demangan Timur. Abah saya ini tidak suka berpidato. Cara dakwanya melalui perilaku dan sikap beliau yang dilihat langsung oleh masyarakat. Jelasnya, Kiai Muhammad menerangkan bahwa Kiai Anwar dikenal sebagai salah satu kiai yang waras dan sabar. Selain itu, Kiai Anwar tidak pernah menolak saat diundang masyarakat dalam sebuah acara. Jika Abah diundang pada acara pernikahan dan ada hubungannya, beliau tetap hadir karena saking menghargai tuan rumah yang mengundangnya. Kata Abah itu suruh memberikan kebahagiaan tentang Kiai. Kesehariannya beliau menetap di Demangan Timur dengan mengajar ilmu agama kepada santri. Kiai Anwar lebih sering mengembangkan metode pembelajaran praktek kepada santrinya. Suatu ketika Kiai Anwar mengajak santrinya mengawinkan buah salak. Saat itu beliau tidak menggunakan baju. Sesampainya di dalam ribuan pohon salak seorang santri digigit nyamuk. Seketika santri langsung menekuk nyamuk itu hingga mati. Kemudian si santri dimarahi oleh Kiai Anwar. Kata Abah, jangan membunuh nyamuk jika tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak makan darah lalu nyamuk makan apa lagi? Terang kata Kiai Muhammad menirukan perkataan Abahnya. Diceritakan Kiai Anwar sangat menyukai hewan tapi tidak suka memelihara hewan. Salah satu pelajaran, kata Kiai Muhammad, yang bisa diambil dari sosok Abahnya adalah kesederhanaan, bisa menempatkan diri namun menyayangi semua makhluk Allah. Abah saya tidak mau bajunya dicucikan oleh santri saya. Alasannya, santri itu tujuannya untuk mengaji dan menimba ilmu. Jadi santri diminta fokus terhadap tujuannya. Keterangannya, kata Kiai, sangat disegani masyarakat. Dia dikenal tidak neko-neko dan hidup apa adanya. Kiranya cukup sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.